Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua penonton video ini. Perkenalkan, saya Zahratul Amri SPD, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SMA Negeri 2 Minas, Kabupaten Siak. Pada video kali ini merupakan video tugas kolaborasi modul 1.1 yang merupakan hasil diskusi dari kelompok 1 kelas B. Perkenalan, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Pak Buzal Al-Kifari, Ibu Rika Suyastri, Ibu Mary Hanas, Ibu Sriyana, dan saya sendiri Zahratul Amri. Video ini, tugas kolaborasi ini bertujuan agar calon guru penggerak mampu mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Dalam penyelesaian diskusi ini, ada 3 pokok pikiran yang kami diskusikan. Yang pertama, apa saja kekuatan konteks sosiokultural yang ada di Kabupaten Siak dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai kearifan luhur budaya menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan masyarakat. Yang ketiga, pilih satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks budaya daerah yang diterapkan. Kami mulai dari yang pertama. Dari hasil diskusi kami mulai mengidentifikasi kekuatan konteks sosiokultural yang ada di Kabupaten Siak. Yaitu, yang pertama adalah tradisi musik tradisional Kompang. Yang kedua, permainan tradisional Melayu yaitu gasing. Yang ketiga, pakaian Melayu. Yang keempat, berbalas pantun. Nah, yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya menjadi penguatan karakter murid sebagai individu masyarakat. Mari kita detailkan satu persatu. Yang pertama yaitu musik tradisional Kompang. Nah, sejarahnya, alat musik Kompang ini diperkirakan berasal dari Arab dan masuk ke tanah Melayu pada masa Kesultanan Melaka oleh para pedagang India Muslim melalui pesisir Selat Melaka. Kesenian Kompang digunakan untuk memeriahkan penyelenggaraan upacara adat seperti acara pernikahan, penyambutan tamu, dan khitanan. Selain itu, Kompang juga digunakan dalam pembukaan dan penutupan MTQ di Provinsi Riau. Nah, pada musik tradisional Kompang terdapat nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu religius dan kerjasama. Letaknya berada pada religius itu terletak pada lirik-lirik yang dimainkan di dalam Kompang, dan kerjasama adalah bagaimana para pemain Kompang memadu-madankan bunyi musik agar serasi dan enak didengar. Yang kedua adalah pakaian Melayu. Di sini adalah cekak musang. Nah, nama cekak musang sendiri konon berasal dari kebiasaan penduduk Melayu pada masa dahulu yang mengeringkan kulit musang dengan cara digantungkan, sehingga kulitnya menempel dengan bentuk kolar berdiri yang khas pada pakaian Melayu cekak musang seperti yang ada di kotak merah ini. Sampai saat ini, pakaian Melayu menjadi pakaian yang selalu dipakai pada acara resmi dan menjadi salah satu seragam sekolah siswa dari SD sampai SMA. Nah, nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkandung dalam pakaian Melayu ini adalah religius, yang mana dalam makna pakaian Melayu ini adalah contohnya pada pakaian baju laki-laki, 5 kancing yang berada pada baju ini melambangkan rukun Islam. 3 saku yang ada di bajunya itu melambangkan akidah Islam dan Islam. Kain sampin itu melambangkan kesungguhan menjaga syahwat, aurat, dan kehormatan. Memakai sampin di atas lutut bagi yang bujang dan memakai sampin di bawah lutut bagi yang subur. Lalu, baju Melayu 1 kancing melambangkan tauhid, yaitu percaya kepada Tuhan yang satu. Nah, inilah makna kental religius yang terdapat pada pakaian Melayu. Berikutnya ada permainan gasing. Permainan gasing merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu
yang sampai saat ini masih eksis meski pengaruh modernisasi terus menerpa sesuai dengan perkembangan. Secara umum, gasing terbuat dari kayu keras dengan bentuk badan bulat, lonjong, piring terbang pipih, kerucut, silinder, dan bentuk-bentuk lainnya yang merupakan ciri khas kedaerahan dengan ukuran bervariasi, terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada permainan gasing adalah olahraga. Pada permainan gasing ini butuh kekuatan tangan yang kuat, serta konsentrasi yang penuh untuk memainkannya. Nah, ini merupakan permainan tradisional yang termasuk kearifan lokal yang harus dilestarikan. Berikutnya adalah tradisi berbalas pantun. Nah, salah satu bentuk lisan Melayu yang masih hidup dan dapat dipergunakan oleh masyarakat adalah pantun. Pantun bukan saja digunakan sebagai alat hiburan atau kelakar, sedang menyindir, melampaikan rasa rindu antara bujang dan darah saja. Tetapi yang lebih menarik, pantun bisa jadi menjadi media dakwah dan sebagai tunjuk ajar Melayu. Dan pada zaman sekarang, memakai pantun merupakan ciri khas rakyat Melayu. Biasanya dipakai pada pembukaan sebuah acara, pembukaan sebuah presentasi, penutupan, dan selama acara. Orang-orang tua Melayu mengatakan hakikatnya di dalam tunjuk ajar itu sudah terhimpun nilai-nilai luhur agama, budaya, dan norma-norma sosial yang dianut masyarakat. Nah, nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di sini adalah religius dan kreatif. Karena untuk membuat pantun butuh kekreatifan. Serta religius adalah biasanya nilai-nilai yang ada dalam pantun itu adalah nilai-nilai norma dan agama serta budaya. Proses diskusi kami yang ketiga yaitu kami memilih salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks budaya daerah yang diterapkan. Nah, di sini kami mengambil kekuatan pemikiran yang Ki Hajar Dewantara tersebut adalah religius. Dengan dilestarikannya seni musik tradisional Kompang, digunakannya baju Melayu serta meriahnya pelaksanaan MTQ di Kabupaten Siak, membuat sikap murid yang terbentuk lebih religius. Kompang dapat melatih kerjasama. Filosofi pakaian Melayu dapat membuat kita lebih dekat kepada Allah SWT. Religius merupakan sikap yang cakupannya besar, di mana berhubungan dengan pencipta dan sesama manusia. Hal ini tentunya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait kerangka pikiran yang ketiga yaitu budi pekerti. Dalam prakteknya di kelas dan di sekolah, peserta didik sudah dibiasakan untuk melakukan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta berpakaian rapi, lagi baik. Hal ini membuktikan bahwa konteks budaya sosio-kultural di Kabupaten Siak yang religius sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal itu merupakan paparan dari kelompok penyaji pada diskusi kemarin. Nah, setelah penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1, terdapat 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada kelompok 1 dari kelompok 2. Yang pertama yaitu, di paparan terdapat filosofi baju Melayu untuk laki-laki. Lalu bagaimanakah dengan makna baju Melayu untuk perempuan? Lalu selain itu bagaimana dengan pakaian Melayu untuk anak, khususnya tentang baju Melayu? Kelompok menjawab, pakaian keseharian untuk anak-anak adalah pakaian keseharian anak laki-laki dalam adat Riau disebut baju Melayu. Baju ini dipadukan dengan celana panjang atau panggung, lengkap dengan kopiah atau kain segi 4, sebagaimana penutup kepalanya. Sementara untuk anak perempuan, pakaian yang digunakan berupa baju kurung dengan motif bunga-bunga. Pakaian keseharian adat Riau untuk anak-anak ini biasa digunakan saat mereka mengaji atau menuntut ilmu. Nah, ini merupakan filosofi dari baju kurung perempuan. Nah, baju kurung mempunyai makna filosofi yang dalam. Ketika seorang memakai baju kurung, maka ia sudah terikat dengan berbagai macam aturan yang harus dipatuhi. Baju kurung mengandung makna yang orang yang memakainya dikurung, dihukum oleh adat dan syariat Islam. Orang tua-tua mengingatkan, apabila memakai pakaian Melayu, jaga pelihara aib dan malu. Apabila memakai baju Melayu, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah beru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memakai baju kurung. Yang pertama, baju Melayu itu adalah melambai-lambai di tiup angin, artinya longgar. Baju Melayu itu pantang mendedah aib badan, pantang menyingkap malu diri.
Baju Melayu itu hendaklah menutup aurat, seperti kata pepatah, apabila memakai membuka aurat, tanda hidup tidak baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa melestarikan bahasa Melayu di daerah kita? Sebagai jawaban kami adalah, sebagai guru yang bisa kita lakukan adalah selalu mengingatkan siswa untuk menggunakan bahasa Melayu, apalagi di lingkungan sekolah. Dan jika ada siswa yang tidak bisa berbahasa Melayu, sedikit demi sedikit bisa belajar di lingkungan sekolah, dengan melakukan pembiasaan yang terintegrasi dengan program sekolah, seperti program Melayu Day. Pertanyaan terakhir, apa korelasi budaya Melayu dalam dunia pendidikan? Jawaban kami adalah hubungan nilai sosial kultural budaya Melayu dalam dunia pendidikan bisa kita ambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap budaya tersebut. Sebagian besar budaya Melayu yang dijelaskan tadi terdapat nilai religius, kerjasama, kreatif. Nilai religius dapat terintegrasi dalam pembelajaran dan di lingkungan sekolah dan sikap primatis. Demikian jawaban dari pertanyaan kelompok 2 yang bisa kelompok 1 jawab. Nah, ini merupakan hasil dari kegiatan ruang kolaborasi kami. Demikianlah video tugas ruang kolaborasi modul 1.1 kami sampaikan. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.